Alhamdulillah, Rabbil alamin. Huwa alladhi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, uzikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira, sehingga pada hari yang penuh bahagia ini senantiasa kita dipertemukan di dalam jamaah yang mulia, memenuhi panggilannya, yaitu jamaah salat Jumat pada siang hari ini. Selaku khatib, maka saya mengajak, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam takwa yang sebenar-benarnya. Kita berusaha di dalam setiap langkah kita, dalam waktu-waktu kita, kondisi apapun, dimanapun, untuk selalu menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, jika ghirah kita, semangat kita di dalam ketaatan kepadanya, maka kita berharap hidup kita ini akan mendapatkan kesejahteraan di dunia wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, banyak sekali para mubalik setiap saat, setiap kesempatan senantiasa mengajak kita bersyukur kepada Allah. Kenapa demikian? Barangkali karena Allah banyak sekali menyinggung kita sebagai manusia ini, sebagai makhluk yang sedikit sekali bersyukur, sehingga di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyinggung kita dengan beberapa pernyataannya, sebagaimana misalkan seperti dalam surah Al-Ghafir, walakinna aktsara nasi la yashkurun, dan hanya sedikit sekali dari manusia itu yang bersyukur. Di ayat yang lain Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kamu itu yang bersyukur. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, lalu nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Bahkan pernyataan ini diulang-ulang tidak kurang dari 31 kali dalam surat Ar-Rahman. Banyak sekali ayat-ayat menyatakan, menyinggung kita ini seolah-olah makhluk yang tidak bersyukur. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Adiyat misalkan, maka Allah seolah-olah membandingkan manusia itu dengan seekor kuda perang, di mana kuda perang itu pagi-pagi dibangunkan oleh tuannya, diajak berlari, menyerbu ke tengah-tengah musuh, sehingga saking kencangnya larinya itu, dari kuku kakinya
mengepullah debu-debu yang berterbangan. Kemudian ketika Allah selesai menceritakan tentang kuda perang, Allah menyinggung kita. Innal insana lirabbihi lakanun. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat tidak berterima kasih. Hadirin yang berbahagia, apakah betul kita memang menjadi orang-orang yang mungkin tidak bersyukur? Maka pada kesempatan kali ini saya ajak, marilah kita mereorientasi syukur kita, memandang ulang rasa syukur kita kepada Allah. Apa itu yang disebut syukur? Dan apakah itu sudah ada di dalam diri kita? Kami ambilkan dari beberapa kitab dan beberapa pendapat ulama. Yang pertama adalah Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau mengatakan bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagaimana Allah telah mengkaruniakan nikmat kepada kita dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syaukani mengatakan dalam kitab Al-Faid Al-Qadiri. Jadi menurut Imam Asy-Syaukani bersyukur itu adalah memuji Allah. Dan memujinya itu karena berterima kasih karena nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Dan menggunakan nikmat itu di dalam ketaatan kepadanya. Yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Thariq Al-Hujratin bahwa bersyukur adalah memuji atas nikmat dan mencintai nikmat tersebut serta memanfaatkan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa syukur itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah mengakui segala nikmat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, apapun yang ada pada diri kita, apapun yang sedang kita lalui, itu semua adalah bentuk nikmat dari Allah. Dan itu harus kita akui. Nikmat itu berasal dari Allah semata, bukan karena usaha kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena jabatan kita. Semua yang ada pada diri kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat bersyukur adalah memuji atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Kalau seseorang mengakui bahwa segala yang ada pada diri kita adalah berasal dari Allah, maka kewajibannya adalah memuji atas siapa yang memberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bersyukur itu adalah menampakkan kegembiraan, menyembunyikan kesusahan. Sehingga apabila engkau itu senantiasa tampak gembira, seolah-olah tidak pernah merasa susah, itu adalah wujud rasa syukurmu yang paling dalam. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang dalam kehidupan kita lebih banyak mengeluh, kita lebih banyak sambat, kita lebih banyak menyatakan keadaan kita ini serba susah. Tetapi ini yang dianjurkan, jika kita bersyukur itu kita memandang bahwa semuanya ini adalah nikmat dari Allah. Entah itu wujudnya kegembiraan, entah itu wujudnya kesusahan, tetapi itu semua pasti dari Allah. Maka itu wajib kita syukuri. Dan kita wajib menyembunyikan kesusahan kita, menampakkan kegembiraan kita. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Ad-Duha di ayat yang terakhir, fa'amma binikmati rabbika fahadis. Dan hendaklah kepada nikmat Tuhanmu engkau mengabar-ngabarkannya. Sehingga apapun yang kita terima itu harusnya kita terima dengan senang hati. Hadirin yang berbahagia, bahkan beberapa ulama yang lain mengatakan bahwa yang namanya bersyukur adalah merasa banyak dalam urusan dunia meskipun hakikatnya sedikit, tetapi
merasa sedikit dalam urusan akhirat meskipun hakikatnya banyak. Di dalam urusan ibadah, mendekatkan diri kita kepada Allah, kita harus merasa meskipun kita sudah melakukan sholat tahajud, sholat sunnah, sholat malam, puasa, haji, zakat, banyak sekali ibadah kita, tetapi kita harus merasa masih sedikit amal kita. Tetapi dalam urusan dunia, kita harus merasa banyak meskipun hakikatnya sedikit. Karena yang sedikit itu pun adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita itu tidak hormat jika Allah memberi, kemudian kita merasa tidak terima. Meskipun yang diberi Allah pada kita itu kadang-kadang berupa bencana misalkan, berupa kecelakaan, tetapi itu pemberian Allah. Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi ketika kita tidak menerima, betapa kita itu bisa dikatakan orang yang tidak berterima kasih. Jadi di dalam urusan dunia, meskipun kita susah, ekonominya sedang sulit, banyak hutang pun sekalipun, tetapi kita harus merasa itu pemberian Allah yang sangat luar biasa. Dan memang pada hakikatnya Allah memberikan kepada kita itu nikmat yang sangat banyak. Bahkan jika kita mau menghitung, tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Hadirin yang berbahagia, dari berbagai pendapat ulama tadi, maka mari kita orientasi diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk orang-orang yang disindir oleh Allah di beberapa ayat di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang tidak bersyukur? Apakah apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita senantiasa kita memujinya? Yang kedua, apakah apa saja yang Allah berikan kepada kita sudah kita manfaatkan di dalam taat kepada Allah? Seharusnya semakin banyak yang Allah berikan kepada kita, apabila hidup kita ini semakin sejahtera, ekonomi kita semakin tertata, anak-anak kita semakin bisa dilihat masa depannya, harusnya semakin taat kita kepada Allah. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang ekonominya sudah meloket, bahkan menduduki jabatan yang tidak biasa dianggap remeh, tetapi justru di saat jabatannya tinggi, ekonominya sangat kuat, justru di saat itu dia melakukan kemaksiatan, ketidaktaatan kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, maka marilah kita niatkan mulai hari ini, kita niatkan apa saja yang Allah berikan pada kita saat ini dan yang akan datang pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, itu di dalam rangka taat kepada Allah. Kita berbangga sekali Kampung Beladu ini punya agenda kegiatan yang sangat banyak sekali, dan itu menggembirakan. Tetapi mari kita tata ulang. Hal-hal yang menggembirakan ini harusnya semakin menjadikan kita taat kepada Allah. Tetapi jika hal-hal yang menggembirakan ini justru semakin membuat misalkan masjid sepi, jamaah tidak banyak yang hadir, maka ini bisa kita tinjau ulang. Barangkali kita belum termasuk orang-orang yang bersyukur. Hadirin yang berbahagia, semoga dengan uraian yang singkat ini bisa menjadikan diri kita tersentak. Jangan sampai kita dianggap orang-orang yang tidak bersyukur. Karena benar sekali, orang-orang yang tidak bersyukur, Allah menyediakan azab yang sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.